Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi pembelajaran dengan tema identitas digital dalam mata kuliah Cyberkultur. Dalam presentasi ini saya lalu Andri Rusdiansyah dari kelas A11 dengan NIM 22811305546 akan membahas tentang konsep identitas di dunia digital. Pengaruh media sosial pada pembentukan identitas, isu autentisitas dan keaslian di ruang siber. Di era digitalisasi saat ini di mana antar individu terhubung melalui jaringan internet menciptakan dunia baru, yakni dunia virtual. Di dunia online, identitas digital Anda, seperti kartu identitas pribadi Anda. Setiap individu memiliki identitas yang ingin ditampilkan sebagaimana sama halnya dalam kehidupan nyata. Secara umum, identitas digital merupakan semua segala jenis informasi atau data yang ada di dunia maya, yang terhubung dengan orang, organisasi, atau bahkan perangkat elektronik tertentu, yang ditandai dengan deretan angka unik atau nama pengguna yang spesifik. Menurut von Kokswijk bahwa identitas virtual atau identitas online merupakan tampilan diri seseorang dalam dunia maya, yang mana ia bebas menentukan ingin menjadi apa dalam dunia maya tersebut. Sehingga level of truth identitas tersebut sangat kecil dan mampu berubah-ubah sesuai dengan keinginan individu tersebut. Jadi, identitas digital adalah cara individu membentuk citra diri mereka melalui aktivitas dan interaksi daring di berbagai platform media sosial, aplikasi, dan situs web. Ada 5 prinsip utama dalam mengolah identitas digital milik pengguna. 1. Kemudahan akses. Prinsip pertama adalah kemudahan akses, di mana setiap pemilik identitas digital yang sudah mengunggah datanya dipastikan bisa mengakses data ini kapan saja, setelah proses verifikasi disetujui sistem dengan metode yang digunakan untuk memastikan keamanan data. 2. Perlindungan pada privasi. Prinsip kedua menitikberatkan pada perlindungan data dan privasi pengguna, sehingga data yang disimpan dijamin aman dan terlindung dari upaya kriminal. Proteksi ini akan dilakukan oleh pengelola data user, sehingga user bisa merasa nyaman dan aman setelah menyimpan datanya pada database. 3. Selalu berpusat pada pengguna. Akses pada data diri yang disimpan akan sepenuhnya menjadi hak dari user. Dengan sistem proteksi ganda, user bisa menggunakan data ini untuk kepentingan yang dimilikinya. Bahkan pada titik lebih jauh, data ini bisa diberikan kepada pihak lain, selama hal ini dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, dan tanpa intensi buruk. Meski hal ini tidak direkomendasikan, namun user memiliki hak tersebut karena data sepenuhnya adalah milik user. 4. Sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan layak. Pengelolaan informasi yang dipercayakan oleh user harus dengan sistem yang solid, kuat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam rangka memudahkan user dalam menggunakan informasinya dengan risiko minimal, pemilik bisnis dan perusahaan yang bergerak di bidang keamanan data wajib memiliki sistem seperti ini dalam pengolah data pengguna. 5. Terbuka dan fleksibel dalam penggunaan. Sistem pengolahan data identitas user juga wajib memiliki prinsip terbuka dan fleksibel. Dalam artian, terbuka untuk perubahan dan update terbaru pada tren pengelolaan informasi dan keamanan data. Di waktu yang sama juga fleksibel untuk diintegrasikan dengan berbagai modul atau sistem lain yang memerlukannya. Media sosial adalah jenis media online di mana orang dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Beberapa contoh media sosial adalah blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah jenis media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Media sosial merupakan media online yang dapat membantu interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah pesan menjadi diskusi secara interaktif. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan identitas sosial anak muda. Penggunaan media sosial dapat membentuk persepsi diri yang positif atau justru menimbulkan tantangan.
Media sosial dapat memperkuat identitas seseorang dengan memberikan platform untuk menyuarakan nilai-nilai, minat, dan kepercayaan mereka. Media sosial dapat meningkatkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri dengan memberikan kesempatan untuk berbagi prestasi, pengalaman, dan aspirasi. Media sosial dapat mempengaruhi persepsi diri seseorang melalui paparan konten yang berlebihan dan dapat menunjukkan gangguan mental atau depresi. Pengaruh negatif dalam membentuk persepsi dan identitas diri, salah satunya yaitu adanya body image dan self-esteem. Media sosial seringkali menampilkan standar kecantikan dan gaya hidup tertentu yang dapat memengaruhi persepsi diri dan menimbulkan tekanan terhadap penampilan fisik, terutama bagi remaja. Komparasi sosial yang menyebabkan pengguna media sosial cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, yang dapat menyebabkan perasaan tidak memadai atau cemburu. Media sosial juga menyebabkan terjadinya perubahan identitas bagi seseorang. Terjadinya konstruksi identitas digital. Media sosial memberikan ruang untuk konstruksi identitas digital, yang mungkin berbeda dari identitas offline seseorang. Media sosial juga bisa berdampak pada terjadinya risiko identitas ganda. Pada beberapa kasus, individu dapat mengalami kesulitan memisahkan identitas online dan offline, menyebabkan risiko identitas ganda. Di era digital, memiliki identitas online yang kuat dan positif adalah nilai tambah. Menulis di platform seperti blog, media sosial, atau forum pendidikan dapat membantu membangun identitas digital yang kuat. Ini dapat membuka pintu untuk kolaborasi, peluang pembelajaran, dan bahkan peningkatan karir. Isu autentisitas dan keaslian di ruang siber mencakup kepercayaan dan kebenaran informasi yang disajikan, serta bagaimana identitas dapat dibangun atau disalahgunakan di platform digital. Keaslian komunikasi sangat penting, dan ada perhatian terhadap pernyataan yang mungkin tidak akurat atau tidak mencerminkan realitas. Selain itu, fenomena di ruang siber juga menunjukkan bahwa identitas seseorang dapat dipertanyakan, seperti ketika seorang netizen mengklaim identitas yang berbeda. Isu keaslian di ruang siber sangat penting di tengah percepatan digitalisasi dan berkembangnya kejahatan siber. Keaslian informasi digital seringkali dipertanyakan karena dapat dengan mudah dimodifikasi atau dipalsukan, yang dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang salah atau merugikan. Oleh karena itu, verifikasi informasi sebelum membagikannya sangat dianjurkan untuk memastikan kebenaran dan keaslian informasi tersebut. Penyalahgunaan informasi di ruang siber dapat memiliki berbagai dampak negatif, antara lain kehilangan privasi. Data pribadi dapat diakses dan dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan pelanggaran privasi individu. Penipuan dan kejahatan siber. Identitas yang dipalsukan dapat digunakan untuk penipuan, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial, yang dapat merugikan korban secara finansial. Disinformasi. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat menciptakan kebingungan, membahayakan kepercayaan publik, dan bahkan memicu konflik sosial. Kerusakan reputasi. Informasi yang dipalsukan atau disalahgunakan dapat merusak reputasi individu atau perusahaan, yang sulit untuk diperbaiki dan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Kehilangan kepercayaan. Ketidakpastian mengenai keaslian informasi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap platform digital dan institusi yang ada. Dampak psikologis. Korban penyalahgunaan informasi mungkin mengalami dampak psikologis, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Isu keamanan nasional. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan informasi dapat mengancam keamanan nasional, terutama jika melibatkan data sensitif atau informasi militer. Mengatasi isu ini membutuhkan kolaborasi antara individu, perusahaan, dan pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan menerapkan kebijakan yang mendukung keamanan informasi. Identitas digital merupakan segala jenis informasi yang ada di dunia maya yang membentuk citra diri melalui aktivitas dan interaksi daring di berbagai platform. Dalam mengelola identitas digital ada 5 prinsip utama yakni kemudahan akses,
Perlindungan pada privasi selalu berpusat pada pengguna, sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan layak serta terbuka dan fleksibel dalam penggunaan. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan identitas sosial anak muda. Penggunaan media sosial dapat membentuk persepsi diri yang positif, atau justru menimbulkan tantangan. Dalam isu autentisitas dan keaslian di ruang siber, kepercayaan dan kebenaran informasi yang disajikan dapat dibangun atau disalahgunakan di platform digital. Keaslian informasi digital seringkali dipertanyakan karena dapat dimodifikasi atau dipalsukan. Mengatasi isu ini membutuhkan kolaborasi antara individu, perusahaan, dan pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan menerapkan kebijakan yang mendukung keamanan informasi. Demikianlah presentasi tentang identitas digital. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.